Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahun kelima setelah kepergian almarhum suamiku. Aku masih seperti ini, belum ada kemajuan yang signifikan. Aku masih belum bisa mendapat pekerjaan tetap. Walaupun begitu, aku tetap bersyukur. Anakku tumbuh kembang dengan baik. Sampai pada suatu hari, aku bertemu dengan teman lamaku. Lalu ia mengajakku main ke rumahnya. Karena anakku sedang sekolah, aku pun ikut temanku ke rumahnya. Sampai di rumahnya, ada adik dari temanku itu. Aku pun sudah mengenalnya sangat lama. Lalu kami berbincang ke sana kemari, menceritakan kehidupan kami masing-masing. Sampai di titik adik dari temanku itu bertanya padaku, "Memangnya Mbak belum kerja? Terus biaya anak dari mana?" Ya, ada aja lah rezekinya. Kadang dibantu orang tua, kadang dibantu adik-adik. Alhamdulillah lah. Oh, begitu. Ya sudah, mau tidak kerja sama saya? Tapi kerjanya malam, Mbak. Dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Aku pun menjawab lagi. Kerja di mana? Kerja apa? Jadi pemandu lagu di tempat karaoke. Aku sudah 2 tahun kerja di situ. Lumayan, Mbak, uangnya. Oh begitu, bolehlah. Apa tuh persyaratannya? Kataku lumayan tertarik. Nggak ada syarat apa-apa sih, cuman buka jilbab doang. Nggak apa-apa lah Mbak, malam ini nggak ada yang ngeliat juga kan. Yang penting anak bisa kebiayain Mbak. Itu kata adik temanku. Pada saat itu aku sedikit bingung. Lalu aku bilang padanya, "Ya sudah, aku bicara dulu sama orang tuaku." Setelah itu, aku pun berpamitan pulang. Setelah sampai di rumah, aku bicara pada ibuku kalau aku ditawari pekerjaan yang kerjanya malam, jam 9 malam sampai jam 3 pagi, dan harus membuka jilbab. Lalu ibuku berkata padaku, "Ya, kalau mama sih terserah kamu aja, kamu maunya gimana. Kalau kamu mau, ya ambil aja kerjaan itu. Yang penting kamu bisa jaga diri." Itu kata ibuku. Dan aku ingat itu adalah hari Rabu. Keesokan harinya, pagi hari, handphoneku berbunyi. Ada notif pesan yang masuk. Isi pesan itu menyuruh aku datang ke salah satu alamat yang tertulis di pesan itu. Aku gak tahu siapa yang kirim pesan itu, karena tidak ada nama pengirimnya. Setelah itu, ada panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aku pun mengangkatnya. Ada suara laki-laki di telepon itu. "Halo, ini sama Yanti. Besok kamu bisa datang gak ke sini? Tadi saya sudah SMS kamu berikan alamatnya." Aku pun heran dan langsung bertanya, "Ini siapa ya?" "Saya dari perusahaan tekstil. Kamu disuruh datang sama bos saya besok untuk bertemu sama dia." "Perusahaan tekstil? Ada apa ya?" "Sudah, datang saja. Besok juga kamu tahu." Itu katanya, lalu menutup teleponnya. Aku keheranan. Ada apa ya? Tapi aku penasaran juga. Keesokan harinya aku datang ke alamat yang dikirimkan oleh laki-laki itu. Walaupun aku gak tahu mau ada apa dan siapa itu. Tapi dengan bismillah aku mencari alamat itu. Dan akhirnya alamatnya pun ketemu. Dan aku langsung bertemu dengan laki-laki tua yang wajahnya sedikit asing buatku. Sepertinya dia bukan orang Indonesia. Lalu dia mengajakku masuk ke sebuah ruangan. Di ruangan itu sudah duduk seorang laki-laki yang sedikit lebih muda darinya. Lalu laki-laki itu pun mempersilahkan aku untuk duduk dan berbicara kepadaku. "Kamu Yanti kan? Saya tahu kamu dari Tio, bos kamu dulu di konsultan pajak." Aku pun sedikit tercengang, lalu menjawab, "Oh iya, ada apa ya Pak? Saya dipanggil ke sini." "Saya lagi butuh seorang sekretaris dan seorang akunting. Kamu mau tidak kerja di sini?" Dia langsung berkata seperti itu padaku. Aku pun kaget. "Tapi saya tidak bawa lamaran, saya tidak bawa apa-apa hari ini, Pak." "Tidak apa-apa, Tio sudah menjelaskan kinerja kamu, makanya saya tertarik sama kamu." Saat itu aku pun langsung mengiyakan dan berkata padanya, "Baiklah kalau begitu Pak, kapan saya mulai kerja?" "Besok. Kalau kamu mau, besok kamu langsung datang ke sini. Tuh, meja kamu juga sudah saya siapkan." Aku kaget sekaligus bersyukur. Aku bisa diterima kerja
di tempat yang sama sekali tidak pernah aku melamarnya. Dan yang pasti di tempat ini aku tidak harus membuka jilbabku. Singkat cerita, aku pun mulai bekerja di perusahaan tekstil itu sebagai sekretaris sekaligus akunting. Tawaran dari adik temanku sebelumnya sudah jelas tidak aku terima. Sebulan setelah aku kerja, temanku yang adiknya pernah menawariku kerja meneleponku lagi. Di telepon dia menangis. "Kamu bisa datang ke sini nggak? Adikku meninggal dunia." Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Baiklah, sepulang kerja aku ke sana. Setelah pulang kerja, aku pun takziah ke rumah temanku itu. Di sana, aku bertemu dengan ibunya. Ibunya langsung memelukku sambil menangis, lalu berkata, "Kamu orang baik, Allah menyelamatkan kamu. Untung kamu gak ikut kerja sama anak ibu." Jelas aku heran, kenapa dia berkata seperti itu. "Loh, memangnya kenapa, Bu?" "Anak ibu ini meninggal karena penyakit HIV. Ya, karena kerja di tempat itu." Mendengar itu, sontak aku kaget. Tulangku rasanya remuk semua. Aku membayangkan, seandainya saat itu aku menerima tawarannya, mungkin nasibku tidak akan jauh berbeda dengannya. Hatiku berbisik lirih, "Ya Allah, terima kasih, Engkau telah menyelamatkanku." Itulah keajaiban yang aku terima. Aku tidak pernah melamar pekerjaan di perusahaan tekstil itu, tapi aku diterima di sana sebagai karyawan dengan posisi dan jabatan yang bagus. Padahal saat itu aku hampir saja menerima tawaran dari adik temanku itu untuk bekerja di tempat karaoke dengan membuka jilbab. Sekali lagi aku sujud syukur. Allah menyelamatkanku dari keterjerumusan. Allah memberikanku rezeki yang luar biasa tanpa aku harus menjual imanku kepadanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Rob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.